wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Hana Sayajitiah di podcast Man 1 Samarinda, berpacu dalam prestasi, berbagi dalam kebaikan. Oke, jadi untuk podcast kita kali ini ialah menghadapi ujian penilaian akhir semester ganjil tahun ajaran 2022-2023. Nah, jadi hari ini kita udah ada narasumber kita nih, Bapak Mujianto SPD selaku Ketua Panitia Pelaksana PAS Penilaian Akhir Semester ya Pak? Ya betul. Iya baik, gimana Bapak kabarnya Pak? Alhamdulillah Luar biasa. Iya baik Pak. Jadi ini kan kita sudah mulai memasuki masa-masa ujian ya Pak? Iya Iya Pak. betul. Nah, untuk ujian di madrasah sendiri ini mulainya kapan ya Pak? Ada yang namanya SK ya, yang namanya SK surat keputusan untuk melaksanakan kegiatan PAS atau penilaian akhir semester. Nah, dari SK kepanitiaan tersebut barulah diketahui bahwa siapa-siapa saja yang melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, alhamdulillah Bapak mendapatkan amanah untuk melaksanakan kegiatan ini. Oh iya, Masya Allah. Nah, untuk ini pelaksanaan ujiannya kapan itu Pak kira-kira tanggalnya? Untuk pelaksanaan kegiatan PAS penilaian akhir semester Ganjil? ganjil ya, Iya. ganjil, dilaksanakan mulai tanggal 5 sampai dengan tanggal 15 Desember. Senin ini berarti ya Pak? Ya, Senin Iya, ini. Senin ini. Nah, untuk lokasinya ini Pak, lokasi ujiannya kita di mana aja itu Pak? Untuk lokasi ujian yang jelas menggunakan ruang-ruang kelas yang ada di madrasah ini. Ada sejumlah 24 ruang yang digunakan. Nah, setiap ruang itu istilahnya di mix ya, dicampur antar kelas, dicampur. Misalnya anak kelas 10 dicampur atau disandingkan, Pasang-pasangkan dipasang-pasangkan gitu ya, betul. Dipasangkan dengan kelas 11. Nah, misalnya. Nah, itu dimaksudkan supaya yang pertama nanti kalau apa ya, istilahnya itu kalau bukan sama teman yang biasanya itu yang pertama itu nanti diharapkan tidak terlalu anaknya itu rame atau punya apa ya, biasanya muncul atau timbul nanti itu kegaduhan ya, karena kan teman sebayanya ya, gitu ya Pak. Iya, karena sudah terbiasa gitu kan. Biasanya kalau anak-anak yang satu kelas itu sering bercandaan dan sebagainya. Untuk mengantisipasinya dengan cara mencampur antar kelas, siswa antar kelas. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu ya Pak. Untuk ini Pak, media ujiannya ini kita apakah masih menggunakan kertas atau kita menggunakan aplikasi gitu Pak? Oh iya, untuk ujian kita sudah beberapa tahun tidak lagi menggunakan kertas, sudah menggunakan aplikasi. Nah, yang sebelumnya, sebelum yang mau diselenggarakan ini itu menggunakan aplikasi e-learning, menggunakan aplikasi ya. Untuk yang tahun ini masih sama sebenarnya, tapi di apa ya namanya ya? Ada satu aplikasi lagi yang ditambahkan, namanya adalah aplikasi Exambro. Nah, aplikasi itu adalah yang mendukung aplikasi e-learning. Nah, itu yang aplikasi Exambro itu sangat bermanfaat. Ya, sangat bermanfaat. Dia Exambro ini bedanya dengan e-learning biasa itu apa tuh Pak? Nah, kalau aplikasi Exambro ini adalah aplikasi khusus untuk mengerjakan soal. Nah, ya. Kemudian
yang e-learning itu adalah untuk menginput soalnya. Nah, kemudian dari input e-learning diintegrasi dengan Exambro. Nah, kemudian siswa menginstal yang Exambro itu, kemudian mereka mengerjakannya lewat aplikasi Exambro itu. Jadi Exambro ini dia kayak berkaitan dengan learning gitu ya Pak? Ya, berkaitan. Berhubungan gitu ya? Ya, betul, Oh berkaitan. ya seperti itu. Kalau ini apakah Exambro ini lebih unggul gitu Pak daripada yang sebelumnya di Payang Learning kemarin? Nah, ini pengalaman pertama. Pengalaman pertama. Ya, pengalaman pertama. Namanya pengalaman pertama, ya harapannya Masih, yang jelas ya kita belum tahu nanti hasilnya seperti apa. Tapi kita punya harapan yang Exambro itu aplikasi untuk mengerjakan ujian yang mana kalau misalnya anak akan membuka aplikasi yang lainnya itu tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Ya, Iya. seperti itu. Jadi keunggulannya atau nilai plusnya itu anak tidak bisa mencontek lah istilahnya atau iya. membuka-buka yang Lain selain dari ya biasanya kan buka-buka Google atau yang sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, itu harapannya seperti itu. Soalnya pengalaman-pengalaman yang sebelumnya itu bukannya sekolah itu menuduh ya, bukannya menuduh tetapi untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti itulah ya, yang tidak diinginkan itu, gitu ya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir nih mungkin Pak. Harapan Bapak atau mungkin pesan Bapak buat murid-murid untuk ujian nanti gimana tuh Pak? Oh ya. Yang pertama yang jelas harus dipersiapkan fisiknya karena yang pertama fisik itu yang harus diutamakan karena kalau tidak sehat tidak bisa mengikuti. Benar. Nah, untuk menjaga kesehatan yang pertama itu jangan terlalu banyak pikiran. Oh, jangan terlalu banyak pikiran. Ya, artinya banyak terlalu pikiran itu sesuatu apa ya, beban-beban hidupnya itu kalau bisa dikurangi lah. Dikurangi. Ya. Kemudian yang kedua menjaga istirahat ya harus seimbang antara kegiatan atau aktivitas dengan istirahat. Yang ketiga adalah makan yang cukup atau yang teratur, Yang keempat yang jelas adalah belajar ya. Belajar, ya pasti belajar, kan ujian. Nah, yang intinya itu belajar. Kalau nanti tidak belajar, orang yang sudah belajar saja belum tentu bisa mengerjakan, apalagi yang tidak ya. Benar. Nah, seperti itu. Oh iya, baik. Nah, persiapannya seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah berdoa. Kalau kita tidak berdoa artinya kita sudah sombong terhadap yang membuat hidup. Iya, yang maha kuasa. Yang maha kuasa. Yang maha kuasa. Nah, seperti itu. Berdoa ya. Berdoa. Itu sangat penting. Semua itu harus semuanya yang sudah Bapak sebutkan tadi 1 sampai 6 atau 7 mungkin itu ya. Nah, seperti itu pesan dari saya. Itu supaya bisa dilaksanakan oleh semua siswa. Nah, nanti kalau itu bisa dilaksanakan insya Allah nanti bisa apa yang dia harapkan, terutama bisa mengerjakan atau bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Nah, seperti itu. Oke, baik. Mungkin itu aja podcast kita hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ya, sama-sama. telah meluangkan waktunya. Sama-sama ya. Iya, baik. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya Hana Sayajitya, pamit undur diri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.